Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kustina Hidayat SEMM. Di sini kita akan mempelajari mengenai statistik. Berarti tolong sediakan kalkulatornya atau juga dari handphone. Tapi handphonenya di setel di bagian kalkulator, kemudian alat tulisnya. Karena ini harus langsung praktek ketika saya jelaskan agar rekan-rekan semua langsung bisa memahami dan langsung mengerjakan nanti ketika soal latihan diberikan. Oke, di sini kita akan mempelajari mengenai kurtosis. Nah, kurtosis ini apa sih? Kurtosis ini adalah keruncingan. Nah, keruncingan adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya ini diambil nih secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Nah, distribusi normal itu kita akan mempelajari lebih mendalam lagi mengenai distribusi normal nanti pada statistika 2, ya. Di sini kita pengantarnya terlebih dahulu. Di sini untuk kurtosis atau keruncingan, Bapak dan Ibu dapat melihat kurva di sini ya. Nah, kurva ini ada 3 bagian. Nah, yang dikatakan distribusi normal itu dianggap sebagai distribusi mesokurtik. Distribusi normal itu dikatakan dengan kurva mesokurtik, di mana nilainya itu sama dengan dari 3. Jadi sama dengan 3 ya. Nah, kemudian yang paling memuncak ke atas, yang seperti tumpeng ini adalah leptokurtik, di mana nilainya nanti ketika kita menghitung nilainya itu lebih dari 3. Nah, ketika nilainya kurang dari 3, maka dia masuk ke platikurtik. Nah, platikurtik ini paling rendah, berarti datanya. Ya, yang paling tinggi itu leptokurtik, sedangkan yang nilainya sama dengan 3 itu adalah mesokurtik dan dapat dikatakan dengan distribusi normal. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai koefisiensi keruncingan menggunakan data tunggal. Nah, data tunggal ini dengan disebut mencari nilai koefisiensi keruncingan itu alfa ya. Angkanya itu dikatakan alfa, dilambangkan alfa 4 sama dengan 1/n. Nah, di sini saya langsung contohkan dari data mentah dulu. Oke, data mentahnya di sini ada berapa jumlah? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1/n. N-nya itu adalah 5. X-nya berapa? X-nya berarti ini, data yang diketahuinya, kemudian dikurangi X bar. X bar itu adalah rata-rata. Rata-rata dari data yang kita punya. Nah, di sini 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 bagi 5 sama dengan berapa? 6. Berarti X barnya sama dengan 6. Nah, standar deviasinya ini adalah sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu sama dengan 3,67. Nah, di sini kita memerlukan nih X kurang X bar berapa dan X kurang X bar pangkat 4 gitu kan. Nah, berarti di sini X-nya berapa? Ini 2. Ya, 2. Di sini sudah saya simpan di tabel. 2 dikurang 6 sama dengan minus 4 ya. Nah, kemudian 2 kita kurangkan 3 dikurangkan dengan 6 minus 3 ya. Ini 6 kurang 6, 0. Otomatis kalau di sini 0, ketika pangkat kan pasti 0 ya. Jadi sini sudah saya simpan 0 dan 0. Kemudian ini 8 dikurangi 6, itu berarti berapa? 2. 11 dikurangi 6, berapa? 5. Sekarang kita pangkatkan 4. Minus 4 pangkat 4. Berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4. Jangan lupa, Bapak Ibu, perpangkatan itu adalah perkalian ya. Tambah bagi kurang tambah minusnya diperhatikan kembali. Jadi ini 256 minus 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3 berapa? 81. Ini dipangkatkan jadi 0 tetap, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti berapa? 16. Kemudian 5 pangkat 4 berapa? 620.
Maaf. 625. Coba Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, dihitung kembali, betul ataukah kurang tepat hitungan ini, dan ditulis di catatannya teman-teman semua. Kemudian kita totalkan. Betulkah hasilnya segitu Bapak Ibu? 256 ditambah 81 ditambah 0 ditambah 16 ditambah 6, 25 sama dengan 978. Nah, oke, berarti kita itu harus memperhatikan jumlah ini, jumlah yang saya warna kuning ini, untuk masuk ke dalam rumus yang ini. Ya. Nah, N ini jumlah data ini, N ini berarti jumlah data, ada berapa, standar deviasinya ada berapa, itu adalah yang ini. Oke, sudah masuk semua? Berarti 1/5 dikali 978, hasilnya berapa? 195,6. Kemudian standar deviasinya itu 3,67 pangkat 4, hasilnya itu 181,4. Kita bagi Bapak Ibu, hasilnya berarti berapa? 195,6 dibagi 181,4 sama dengan 1,078. Maka dibulatkan menjadi 1,08. Nah, hasilnya ini berarti nilai keruncingan kurva yaitu adalah 1,08. Berarti termasuk ke dalam kurva apa? Ini 1,08 itu adalah kurang dari 3. Nah, berarti lebih kecil dari 3. Berarti terdapat pelati kurtik. Pelati kurtik itu adalah yang paling dasar. Kembali lagi ke sini. Nah, berarti soal yang tadi keruncingan kurvanya karena 1,08 maka nilai itu kurang dari 3. Maka masuk di pelati kurtik gitu ya. Nah, kemudian kita akan mempelajari kembali, lanjutkan ya. Kan yang pertama yang tadi pakai alfa ya. Lambang alfa, sekarang pakai lambang kappa. Ini disebutnya dengan kappa. Nah, setengah per Q3 dikurang Q1 per P90 per kurang P10. Jangan lupa materi kuartil, persentil, desil itu akan kita pakai lagi di sini ya. Nah, di sini kita mempunyai soal datanya itu data kelompok. Kalau yang tadi kan kita data tunggal ya. Sekarang kita menggunakan data kelompok. Nah, data kelompok yang ini tinggi dari tinggi badan. Ini tinggi badannya secara inci ya. Kemudian frekuensinya berarti jumlahnya itu ada berapa? Jumlah datanya itu ada 100. Nah, saya contohkan ini yang pertama nih. Ketika nanti ditanyakan berapa kelas Q1, Q3, persentil 10, persentil 90, berarti kapanya ini berapa nilai kapanya gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama yaitu kan B tambah P. B itu adalah batas kelas ya. Kan kita sudah mempelajari itu saat di distribusi frekuensi. Nah, batas kelas. Ini kita Q1. Q1 itu jangan lupa kuartil. Itu dari 100 berarti ada berapa datanya kalau kuartil? Bapak dan Ibu semuanya, Q1 itu adalah 25, ya kan? Nah, 25 berarti 5 tambah 18 sama dengan 20. Ini tambah ini berapa? 23. Kita perlu datanya ke berapa? Data ke 25. Karena yang ditanyakan adalah Q1. Sini Q1 ini sama dengan 25 ya. Saya tulis dulu. Takutnya ada yang lupa. Nah, ini frekuensi kedua pasti 23. Berarti kita perlu data 25. Berarti 23 ditambah dengan 42. Maaf ya, ini agak lambat saya menjelaskannya Bapak Ibu. 23 ditambah dengan 42 sama dengan 65. Berarti posisi data ke-25 itu adalah di frekuensi ke-3 ya.
Nih. Berarti ini kan? Nih yang saya stabilo warna kuning. Nah, B-nya batas kelas bawahnya itu kan nih 66. Berarti batas kelas bawahnya adalah 65,5. Dari mana 65,5 Bapak Ibu? Takutnya lupa. Di sini berarti 66 dikurangi dengan 0,5 ya. Jadi 65,5. Ditambah P-nya itu adalah keberapa ini frekuensinya? 1, 2, 3. Posisinya di 3. Berarti ini ditambah 3 kurung buka 1 kali N. Berarti 1 dikali 100 per 4. Kenapa per 4? Karena kan dia kuartil ya. Kurang F. Frekuensi sebelumnya. F besar. Frekuensi sebelumnya berapa? Berarti 5 tambah 18. Berarti 23. Ya. Ini adalah F besar. Yang ini adalah F kecil. Ya. Berarti dikurang 23 per 42. Sama dengan 65,64. Nah, sekarang Q ketiganya berapa nih? Gitu kan. Batas bawahnya Q ketiga itu berarti berapa? Kan kuartil itu dibagi dengan 4. Berarti Q ketiga adalah 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25 kan? Itu kuartil sampai kuartil keempat. Berarti kalau 3 25 tambah 25 tambah 25 berarti 75. 75 posisinya ada di mana? Berarti ini 65 kan? Nah, tambahkan ke sini. Berarti 65 tambah dengan 27 sama dengan 92 ya. Ini 92 kan? Berarti ininya berapa? Nih 69 batas bawah. Berarti berapa di sininya masuknya? 68,5 ditambah 3 per berapa? Silakan Bapak Ibu lanjutkan untuk kuartil ketiga. Begitupun dengan persentil ke-10. Dan persentil 90 ini sudah saya bantu ya. Nah, persentil 90 itu batasnya itu ada di 67,5 ditambah 3 maaf Bapak Ibu, ini itu data P90 itu harusnya 68 ya ini ya harusnya ya. Kan ini dia 90 itu posisinya ada di sini. Berarti ini harusnya 68 ya. Ini berarti ini salah. Ini salah nih. Harusnya ini adalah 68,5 ditambah 3 dikali 90 dikurang 100. Agak susah ya kalau pakai mouse nulis angka. Per berapa? Di sininya 100. Ini kan baru yang atas ya. Dikurang besar harusnya. Dikurangi F besarnya berapa? F besarnya 65. Frekuensi keempatnya berapa? 27. Masukkan berapa hasilnya? Nah,
Tolong dikerjakan, dilanjutkan untuk latihan Q3, P10, P90, kemudian masukkan ke dalam rumus kapaknya Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Berarti kapaknya setengah dikali Q3, kelas ketiganya berapa? Di sini nanti hasil hitungan Bapak dan Ibu, di sininya berapa? Kemudian dikurangi dengan ini 65,64 per P90 hasil ini berapa? Dikurangkan dengan hasil P ke 10 yang ini. Hasilnya simpan di sini. Oke, Bapak dan Ibu. Untuk pertemuan mengenai kurtosis sampai di sini. Latihannya akan saya berikan 2 soal. Berarti dengan yang tadi melengkapi soal latihan yang saya jelaskan berarti menjadi 3 ya. Jangan lupa untuk dikerjakan latihannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.